terima kasih Mbak Piu sudah menyempatkan hadir di ruang podcast ini bercerita apa yang pernah Mbak rasakan yang mungkin selama ini belum pernah diceritakan kemana-mana karena tidak menemukan tempat yang tepat untuk berbicara. Dan aku ngucapin terima kasih banyak karena Mbak Piu telah menjadi orang pertama yang hadir di podcastku. Memang hidup kadang tidak selalu serta-merta sesuai keinginan kita, dan kadang ekspektasi manusia yang terlalu tinggi itu membuat kita kadang kecewa dengan keadaan. Jadi Mbak Piu ini sudah sedikit memberitahu kita bahwa kehidupan pernikahan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dan pernikahan itu sebaiknya dipersiapkan matang-matang karena mengingat pernikahan itu untuk seumur hidup, bukan hanya untuk saat ini. Mungkin Mbak boleh sedikit diceritain kejadiannya waktu itu bagaimana? Oh iya Mas, terima kasih udah ngundang aku di podcast pertamanya. Aku juga sangat berterima kasih karena memberi aku kesempatan untuk tempat cerita di sini. Jadi waktu itu awalnya aku ketemu kita sebut aja Andi ya. Oke. Si Andi ini aku ketemu sama dia di game online. Jadi waktu pertama kali kenalan itu di bulan Juli. Terus di 20 Juni. Terus setelah di 20 Juni itu kita kenalan selama sebulan dan akhirnya memutuskan untuk menikah di 2 Agustus. Akan nikah di 2 Agustus. Nah, di perjalanan sebulan itu aku nggak ada curiga apa-apa tuh. Maksudnya kayak kenapa aku bisa nerima dia cepet banget dalam sebulan? Karena keluarga kita tuh saling kenal Mas. Dari pihak keluarga bapak. Jadi keluarga dia kenal sama keluarga bapakku kenal sama dia karena bisa dibilang rumahnya hampir deketan. Terus dia kebetulan si Andi ini sahabatan sama saudara aku juga. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau si Andi ini dengan Mbak Piu, apakah ada hubungan keluarga? Maksudnya ada hubungan darah keluarga atau hanya sebatas tahu, sama-sama tahu aja? Aku sama dia tuh nggak saling kenal. Jadi keluarga kita yang saling kenal karena tetanggaan. Oke, Gitu. jadi kenalannya karena tetanggaan saja. Iya. Dan kemudian bertemunya pada saat game online. Boleh tahu gamenya apa? Itu game online dari Megasus sih. Oke, jadi bermain game, kemudian bertemu di game online itu, betul. Kemudian ada lanjutan chatnya di situ ya, bahwa oke, kenalan dan segala macam, pendekatan, sampai pada akhirnya gimana caranya bisa tiba-tiba mengatakan bahwa oke, mau dibawa ke pernikahan gitu Mbak. Jadi waktu itu kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari setelah kenalan, dia itu ngomong nih ke aku nih di game online itu, temen aku baru nikah nih karena dia baru kenal sebulan, kita coba yuk kayak gitu, kata dia gitu. Oke, jadi hanya sesimpel dia mendapatkan contoh bahwa ada temennya yang pendekatan sebulan kemudian menikah dan dia punya cita-cita ingin mengajak Mbak masuk ke posisi itu juga. Iya betul. Dan Mbak juga mengiyakan saja. Aku di situ nggak langsung mengiyakan, jadi di situ aku kayak ya udah kita coba ta'aruf aja, aku bilang kayak gitu kan. Nah udah gitu dia bilang ya udah oke. Dia jadi kirim CV, terus udah dia kirim CV tapi aku nggak kirim CV ke dia karena kayak aku ini beneran nggak sih kayak gitu. Boleh tahu nggak Mbak, maaf saya potong, pada saat Mbak bilang ke dia oke, kalau kamu emang serius mau ta'arufin saya, kamu kirim CV buat ke orang tua saya. Iya betul. Pada saat itu sebenarnya Mbak hanya bercanda atau memang ada rasa ya udah kalau emang serius pun nggak apa-apa gitu? Kayak ada rasa oh ya udah deh kalau emang beneran serius gitu ya udah kita lanjutin gitu. Oke. Jadi kayak nantangin dia beneran nggak sih ini seriusnya sampai mana gitu kan. Terus kan emang sebelumnya kan aku juga dikecewain sama seorang laki-laki lah intinya. Jadi kayak aku udah rasa percaya aku kepada laki-laki tuh udah kayak menurun gitu kan. Jadi terus dia juga di situ bilang aku beda dari yang lain kata dia. Jadi kata dia
ya udah kita buktiin aja, aku sebrengsek mereka nggak sih, kata dia kayak gitu. Oke, jadi posisinya mbaknya pernah punya rasa trauma itu, kemudian mendapatkan seorang laki-laki dari game online itu, dan dia membuat mbak percaya seolah-olah bahwa saya tuh beda loh dari laki-laki lain gitu ya, Ya, dan mbak awalnya. percaya dengan omongannya. Ya, Oke, kemudian si Mas Andi ini mengirimkan CV-nya ke keluarga ya, mbak. ya, akhirnya dia ngirim CV di tanggal 20 Juni. Jadi kita kenalan tuh di tanggal 16 atau 18, terus di tanggal 20-nya dia ngirim CV. Ke mbaknya atau ke orang Ke tua? email aku. Ke email mbak, tapi Ya. mbak sampein ke orang tua Iya, juga. aku langsung sampein ke orang tua. Boleh tahu nggak waktu mbak ngedapetin emailnya dan waktu mbak kasih tahu ke orang tua mbak, apa responnya? Respon dari orang tua tuh kayak, ini beneran nih. Kayak orang tua kan kayak nanya dulu dong, udah kerja apa, terus pekerjaannya tetap apa enggak, terus udah punya rumah apa belum. Kan orang tua pasti yang ditanya tentang finansial kan, biar kehidupan anaknya enak gitu kan kalau orang tua. Terus ya setelah itu aku jelasin, dia udah kerja tetap kok, dia kerja di sini aku jelasin, tapi aku nggak di situ aku posisinya belum tahu kalau dia kerja di luar. Oke. Mbak pernah ketemu si Mas Andinya secara langsung apa enggak sebelumnya? Sebelumnya belum. Jadi benar-benar hanya main game. Iya. Dan itu ketemunya tuh nggak sengaja ketemu game online, atau maksudnya emang ada temen mbak yang ngajak, oh main yuk ada si Mas Andinya juga gitu? Itu kebetulan aku emang main game itu dari 2013 ya. Kebetulan aku main game itu dari 2013. Terus ya emang aku lagi iseng online aja, terus ketemu tuh dalam satu map sama dia. Oke, itu mapnya berarti yang berasal dari sekitar kita itu ya? Enggak sih, jadi random. Jadi semua orang bisa masuk ke map Oke. itu. Jadi nggak harus di sekitar kita aja. Oke, tapi kok bisa ya? Maksudnya kalaupun memang nggak di satu lingkungan yang deket, ini kan namanya game online ya, harusnya ketemunya bisa berapa ribu orang kan? Iya, Tapi betul. malah ketemunya si Mas Andi Iya, ini. ketemunya sama si Andi ini. Oke, setelah ngedapetin CV dari si Mas Andi ini, Mbak menyampaikan ke orang tua, kan respon orang tua juga pasti kaget dong. Iya, kaget. Mbaknya menganggapinya tuh bagaimana? Apakah setelah itu mbaknya ngajak si Mas Andinya keluar supaya bisa ketemu untuk pertama kalinya, atau gimana mbak? Aku waktu itu setelah nerima CV kan orang tua bilang, coba dia kenalan dulu lagi lebih dalam. Terus aku bilang, ya udah dicoba aja deh, siapa tahu beneran kan. Aku gituin ke orang tuaku. Terus ternyata aku nggak bisa ngajak dia ketemu karena dia kerja di luar. Jadi aku waktu itu posisinya ngajak dia video call sama orang tua aku. Oke, berarti mbak benar-benar buta nih ya, nggak tahu bentuknya kayak apa, nggak pernah ketemu dia sama sekali. Secara langsung nggak Kemudian dia tiba-tiba mengirimkan CV mengatakan bahwa oke, saya berbeda dengan laki-laki lain, mbaknya percaya. Jadi setelah mengirimkan CV itu, kan nggak mungkin dong mbak nggak mau ketemu dia sama sekali dan menikah gitu aja, pasti nggak mau dong. Tanggal berapa sih mbak ketemunya? Kalau aku ketemu dianya di H-2 atau H-3 mau menikah. Baru ketemu secara fisik. Baru ketemu tatap muka begini. Oke, jadi itu artinya selama 1 bulan pendekatan, ketemunya itu di H-2 sebelum menikah. Betul. Berarti tanggal menikahnya sudah ditentukan ya? Sudah ditentukan, dan waktu itu sebelum dia pulang ke sini, ke rumahnya, orang tuanya dan omnya sebagai wali datang ke rumahku. Untuk kayak mau ngelamar gitu lah ceritanya, tapi nggak ada dianya gitu. Pas di H-2 mbak ketemu masnya, apa respon mbak? Kan pasti ada ekspektasi dong waktu mbak bakal ketemu seseorang yang baru gitu. Apalagi ini kalau tujuannya sampai ke pernikahan, pasti kan mikirnya, oh ekspektasiku cowok yang bakal jadi suamiku ke depannya harusnya begini nih. Tapi waktu mbak ketemu dia, ada hal yang bikin mbak jadi merasa, loh kok agak di bawah ekspektasiku ya, atau ada respon apa nggak mbak? Enggak sih, cuman kan di tanggal 10 Juli kan aku ketemu dia di Juni kan. Di 10 Juli itu dia kayak udah mulai berubah nih sikapnya nih.
kayak udah kayak mulai ngilang-ngilangan, terus ketahuan bohong. Bohongnya apa Mbak kalau boleh Kayak tahu? misalnya dia libur tapi dia bilangnya kerja. Dia mengatakan dia liburnya di mana nih? Pada saat dia di luar itu atau pada saat dia di Indonesia? Pada saat dia di luar dia bilang aku lagi kerja nih, aku nggak jadi libur. Itu kan dia bohong, tapi nyatanya dia libur. Mbak taunya dari mana kalau dia bohong? Aku nanya sama temen mesnya. Temen mesnya. Oh, berarti Mbak tahu temen mesnya siapa juga? Tahu. Oke. Apakah itu teman dari Indonesia atau Dari Indonesia juga. dari Indonesia? Kalau begitu, apakah Mbak pernah menanyakan nggak sih sama temennya kalau dia tuh maksudnya kelakuannya bagaimana? Apakah Mbak pernah cerita nggak ke temannya, si Mas Andi ini dia mau ngajak gue nikah loh, sekedar hanya mungkin untuk berdiskusi, bertukar pikiran, karena kan posisinya Mbak nggak pernah ketemu Mas Andinya juga, tapi Mbak punya kontak temennya yang di sana. Pernah nggak nanya sesuatu gitu tentang si Mas Andinya ini? Aku sih nggak pernah nanya-nanya ke temennya ya, karena kan aku emang tipe orangnya yang tertutup ya. Jadi aku kayak ya udah deh percaya aja sama si Andi ini gitu. Mm-mm. Terus Mbak, aku pengen tahu pada saat Mbak tahu dia berbohong, dan kalau dari cerita yang aku dapetin Mbak di email itu juga kan dikatakan bahwa dia berbohongnya bukan cuma sekali nih sebenarnya, tapi yang aku tangkap Mbak itu sebenarnya orangnya setulus itu. Udah ketahuan bohong pun dia si Mbaknya masih ya udah, aku masih kasih kamu kesempatan, tapi pada kenyataannya memang si cowok ini saja yang tidak mensyukuri apa yang telah diberikan sama Mbak gitu. Jadi dia ketahuan bohong lagi tuh sebenarnya dia baru ada cewek yang ngehubungin aku dan ternyata itu dia mantannya si Andi. Dan si mantannya Andi ini baru ngehubungin aku setelah 1 bulan pernikahan aku berjalan. Oke, jadi di sini poinnya apakah Mbak jadi melangsungkan pernikahannya? Jadi di tanggal 2 itu aku tetap melangsungkan akad nikah, tapi 3 hari setelah itu si Andi ini selalu ngerengek, aku udah nggak bisa sama kamu, kayak aku udah pengen udahan aja. Jadi kayak dia, aku menjatuhkan talak 3 sama kamu, itu di tanggal, aku lupa tanggal berapa, tanggal 5 atau tanggal 4 Agustus. Boleh tahu nggak pada saat dia meminta untuk bercerai 3 hari setelah pernikahan, kan harus ada alasan yang bisa menguatkan kenapa nih kamu minta bercerai sama aku gitu. Mbak pernah menanyakan hal itu nggak sama si Mas Andi? Aku nggak nanya pun dia bilang, karena aku masih sayang dengan mantanku. Aku nggak bisa ninggalin mantanku, karena waktu itu aku udah janji sama mantanku, sama almarhum mantanku, aku nggak bakal ninggalin dia, aku bakal nemenin dia terus. Oke, jadi di posisi ini bahwa hubungan yang sedang berjalan pun sebenarnya bisa dirusak oleh adanya pihak ketiga sebenarnya. Meskipun kalau kita berbicara realistis saja bahwa tidak semua orang bisa berada di posisi itu. Bahwa ketika kita ingin melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang sudah kita pilih, kemudian pernikahan itu tiba-tiba dalam sekejap runtuh begitu saja dengan alasan bahwa saya masih sayang mantan, itu kan artinya bahwa laki-laki ini tidak menyelesaikan masa lalunya dan dibawa ke kehidupan bersama Mbak Piunya. Dan dia juga mengakui kalau misalnya aku itu menjadi pelampiasan dia untuk ngelupain si mantannya. Dia mengakui itu. Dan dia mengakui bahwa Mbak adalah tempat pelampiasannya. Boleh tahu nggak Mbak usia si Mas Adi ya berapa? Dia kelahiran 96, beda 2 tahun sama aku. Beda 2 tahun. Dan jujur aku sebagai laki-laki pun yang belum menikah, tapi aku mendengarkan kisah seperti ini agak sedikit buat kita jadi merasa worry aja gitu. Maksudnya kenapa ya ada orang yang bisa seperti itu gitu. Kebanyakan orang mungkin menganggap bahwa pernikahan tuh harusnya cuma sekali dan pernikahan itu harusnya hal yang sakral. Jadi dilakukan sekali untuk seumur hidup, hidup bersama orang yang kita pilih, orang yang kita sayang. Tapi ternyata ini adalah salah satu contoh bahwa mungkin mbaknya siap tapi laki-lakinya tidak siap, sehingga
posisinya malah membuat Mbak merasa kecewa. Ada lagi nggak Mbak hal yang pengen disampaikan mungkin yang belum pernah terungkap, mungkin karena Mbaknya takut untuk bercerita. Di sini adalah tempatnya, kita juga posisinya bukan untuk menghakimi, tapi kita mendengarkan. Siapa tahu dengan posisi Mbak bisa bercerita ke depannya, di hari yang akan datang Mbaknya bisa merasa lebih baik, bisa lebih terbuka, tidak merasa kekecewaan yang begitu mendalam, Mbak. Jadi yang tadi aku bilang aku dapat informasi dia bohong itu dari si mantannya kan, tadi aku bilang kayak gitu kan. Nah si mantannya itu bilang kalau dia masih berhubungan dengan si Andi sampai tanggal 7 September. Itu posisinya aku belum cerai resmi secara negara. Bahkan di tanggal 4 pun si mantannya spam telepon nih di tanggal 4 Agustus ya. Itu posisinya kan kita lagi sekamar kan. Masih nginep di hotel setelah kelar acara kemarin. Itu posisinya mantannya spam telepon ke si Andi sampai dari jam 1 subuh sampai jam 5 subuh. Dan itu posisi Mbak ada di kamar. Posisinya tadinya pengen aku angkat tapi kayak aku menghargai dia loh. Jadi si Andi ini nggak bilang sama mantannya kalau tetap jadi nikah sama aku. Dan dia berbohong ketika Mbak ada di kamar. Wow. Jujur Mbak, saya turut prihatin. Mungkin yang bisa saya katakan di sini tuh sebenarnya nggak semua cowok tuh seperti itu. Saya tidak membela siapa gitu ya, tapi saya pikir nggak semua orang seperti itu. Dan dari pengalaman yang Mbak ngalamin, mungkin itu akan jadi salah satu trauma mungkin bisa saya katakan ya, ketika mengenal cowok Mbaknya yakin sama dia tapi malah endingnya kecewa dengan begitu sakitnya. Nah si Mas Andi ini dia bilang bakal balik ke rumahnya itu di tanggal 25 Juli. Tapi ternyata di 25 Juli dia bilang lagi ke aku belum bisa balik, baru bisa balik di tanggal 28. Udah nyampe 28 dia juga bilang lagi ke aku belum bisa balik dan akhirnya dia balik di tanggal 30 Juli. Nah si mantannya ini ngasih tahu ke aku dia dari tanggal 25 sampai di tanggal 30 mereka nginep bareng sebelum nikah sama aku maksudnya. Infonya dari mana Mbak? Dari mantannya. Jadi mantannya berhubungan sama Mbaknya? Iya mantannya ngasih tahu ke aku kalau waktu itu dia berbohong sama aku kalau di 25 sampai di 30 itu dia masih bareng sama si Andi. Si mantannya bilang kayak gitu. Ini posisinya berarti si mantannya Andi ini mengetahui ya bahwa Mbak dengan Mas Andi bakal melangsungkan pernikahan itu? Sebelumnya dia tahu, tapi si Andi bilang ke si mantannya, aku nggak jadi nikah, aku batal nikah, menikahnya diundur. Gitu. Jadi si mantannya kayak nyantai-nyantai aja, oh ya udah deh dia nggak jadi nikah, jadi gue lanjutin hubungannya gitu loh mas. Jujur mungkin kalau dari kita POV orang biasa yang mendengar cerita ini, mungkin kesannya salahnya juga ada di posisi si mantannya ini ya. Karena kan dia sudah mengetahui nih bahwa oke, pasangan ini akan melangsungkan pernikahan, mau terjadinya saat ini, besok ataupun diundur sampai tanggal tertentu, harusnya kan menyadari dong bahwa posisinya ya jangan diganggu lagi gitu. Orang sudah dalam masa persiapan itu sampai hari H pernikahannya, tapi malah ternyata mantannya masuk ke kehidupan Mas Andi yang juga karena dianggap ya udah hanya diundur aja kan. Berarti kan masih boleh main nih sebelum pernikahan kan gitu, Mbak. Iya, betul. Sampai saat ini apakah Mbak masih ada kontakan dengan mantannya? Enggak, aku terakhir kontakan sama mantannya 8 minggu yang lalu. Itu dia yang ngasih info terus habis itu udah. Harusnya Mbak nggak mau balas apa-apa lagi. Iya, dan mantannya juga kayaknya udah ngeblokir aku sih. Jadi mantannya itu ngasih tahu infoin ke aku tentang semua hal yang udah dia lakuin. Itu karena si Mas Andi ini punya cewek baru lagi, Mas. Jadi si Mas Andi dengan mantannya udah nggak ada hubungan, tapi dia memulai hubungan baru lagi dengan cewek lain. Dan itu kenalnya dari Roblox. Game yang lagi rame itu.
Maaf ya Mbak, saya jujur dikarenakan saya juga belum ada pengalaman sampai sejauh itu. Tapi karena posisinya saya laki-laki dan juga saya juga punya perasaan, saya mengerti bagaimana rasanya kalau kita sudah mencintai seseorang gitu ya. Ini terlalu complicated sebenarnya. Sudah memutuskan bahwa akan melangsungkan pernikahan, kemudian mantannya masuk, itu saja udah salah sebenarnya. Tapi di posisi itu udah mantannya ada dan dia mencari cewek lain lagi di sisi lain gitu ya, dari game yang satunya lagi. Dan itu Mbak taunya dari mantannya ya berarti Dari ya? mantannya. Dan aku juga tahu ceweknya yang baru itu tinggal di mana, terus orangnya kayak gimana, aku juga tahu. Taunya dari mana Mbak? Diinfoin sama mantannya. Mantannya nginfoin nih orang ini namanya ini, jadi aku cari tahu sendiri. Dan aku sempet ngechat cewek barunya, udah lu gak usah berhubungan lagi sama Andi karena dia udah nikah. Aku gituin, dan aku udah ngasih bukti kayak kartu nikah atau buku nikah gitu, aku lupa. Aku udah ngasih bukti itu dan kata si cewek barunya oke. Terus aku ngechat lagi nih satu minggu kemudian, kok lu masih berhubungan sih sama si Andi, aku gituin kan ke cewek barunya. Terus kata dia, gue udah gak berhubungan lagi sama dia. Jadi si cewek itu kayak ngasih screenshotan kayak gitu, screenshotan chat. Terus kayak aku lihat, oh ya udah deh bener. Tapi 2 minggu kemudian kayak aku lihat kok mereka tukeran foto profil. Gak mungkin dong kalau tukeran foto profil hubungannya udahan. Harusnya iya betul. Kalau memang sudah udahan ya udah selesai. Nggak ada hubungan sama sekali, apalagi sampai foto profil gitu ya. Ketika Mbak tahu semua ini, Mbak ada counter balik nggak ke Mas Andinya? Kayak langsung menanyakan, ini apa nih bukti yang saya dapat begini, dan klarifikasi dari Mas Andinya apa gitu ke Mbak? Waktu itu dia bilang, ini dia bukan pelakor yang cewek barunya ya. Ini dia bukan pelakor, tapi dia cewek gua. Ngomongnya kayak gitu. Dia mengatakan ke Mbak, padahal posisinya adalah akan melangsungkan pernikahan begitu. Sesudah nikah. Dia punya cewek baru lagi dan dia menyebutkan ini cewek gua, bukan pelakor, dia bilang gitu. Terus Mbak sempat menanyakan balik nggak? Jadi status kita apa? Dia bilang, kan gue udah bilang, gue mau udahan sama lu. Waktu itu juga gue udah melangsungkan talak 3 kan ke lu. Jadi kita nggak ada hubungan apa-apa. Tadi gitu. Terus juga dia pernah minta maksa ngasih buku nikah, dikasih ke dia, dibalikin ke dia. Dikasih ke pengacaranya dia untuk proses pembatangan nikah. Sampai sekarang katanya masih proses, cuman aku nggak tahu prosesnya sampai mana. Aku nggak dikasih tahu nih, ini bukti prosesnya begini-begini, kan harusnya ada datanya dong. Kalau cuman kayak sekedar ngomong, kayaknya anak SD juga tahu sih, gitu. Jadi kalau posisinya saat ini, kalau saya boleh tahu apa nih? Apakah sudah bercerai secara hukum atau masih menggantung, nggak tahu statusnya apa atau apa Mbak? Masih menggantung karena dia tadi bilangnya masih proses. Jadi sampai saat ini Mbak taunya masih menggantung ya, Iya. masih belum ada keputusan bahwa resmi bercerai secara hukum. Betul. Respon dari keluarga Mbak ke keadaan Mbaknya gimana? Apakah keluarga tahu? Keluarga tahu. Terus malah aku ngelarang keluarga aku untuk ngamuk-ngamuk ke keluarga dia, karena aku bilang ngapain sih kita yang lebih waras, ya udah biarin aja dia yang berkelakuan kayak gitu. Ya udah kita diamin aja, kita lihat dia sampai mana, katanya. Yang aku bilang ke keluargaku. Mbak, maaf kalau pertanyaan ini agak sensitif. Dengan keadaan seperti ini, apakah Mbak merasa bahwa Mbak dirugikan nggak di posisi ini? Aku nggak merasa dirugikan karena aku nggak rugi banget kehilangan cowok yang gila cewek. Yang nggak cukup sama satu cewek tuh, aku nggak rugi banget kehilangan cowok kayak gitu. Apakah ada penyesalan Mbak bahwa kenapa ya nggak ketahuannya tuh lebih awal gitu? Meskipun di awal tadi kan Mbak sebenarnya bilang bahwa ada tanda-tanda nih sebenarnya ketahuan dia bohong beberapa kali, tapi Mbak selalu memaafkan. Biasanya kalau kita manusia yang lumayan peka, harusnya kan bisa lebih gampang memahami kondisi bahwa oh berarti ini ada yang nggak beres nih.
terutama untuk posisi misalkan aku suku etnis Chinese, biasanya kita juga lumayan sensitif soal hal itu. Jadi sebelum pernikahan misalkan ada satu hal saja yang nggak berjalan sesuai rencana, kita udah pasti mikirnya wah negatif thinkingnya kemana-mana gitu. Jadi waktu itu aku juga sempat negatif thinking kan, netting karena dia bohong terus. Cuman aku juga positif thinking, mungkin dia beneran lagi banyak kerjaan yang gak bisa ditinggalin. Jadi aku kayak gak curiga kemana-mana. Jadi aku masih tetap coba positif thinking. Mbak tahu dia bekerjanya nggak sesuai apa yang dia omongin tuh kapan? Setelah nikah? Dia udah berbohong bahwa dia adalah laki-laki berbeda dari lainnya, kemudian berbohong juga soal pekerjaannya sampai akhirnya sampai di titik dimana mungkin itu adalah sebuah batasan yang nggak pengen dicapai oleh semua orang, tapi Mbak berada di posisi sulit itu. eh Boleh nggak sih Mbak kasih sedikit saran gitu kepada orang-orang yang mungkin anak muda terutama di usia-usia 20 sampai 30 tahun yang biasanya pengen nikah cepet gitu. Untuk saran kayaknya jangan cepet-cepet nikah deh, kayak apa ya, kenalin dulu pasangan, karena mau berapa lama pacaran pun itu tuh nggak ngejamin kalian kenal pasangan kalian. Jadi kayak nikah tuh nggak menakutkan, tapi yang menakutkan itu salah pilih pasangan. Karena kebanyakan orang zaman sekarang sepertinya berpikir bahwa oke, nikah cepat aja supaya bisa keluar dari rumah, bisa hidup bebas. Tapi ternyata pernikahan ya nggak semudah itu buat dijalanin gitu ya Mbak. Aku boleh tahu nggak, Mbak tuh sebenarnya punya ekspektasi nggak sih bakal menikah di usia berapa gitu? Sebelumnya sih aku nggak punya ekspektasi apa-apa ya, karena sebelumnya pun aku kayak udah nggak ada tujuan hidup nih, hidup mau kemana sih. Jadi untuk kemarin-kemarin aku hidup kayak ya udah jalanin aja karena masih hidup gitu. Seseorang itu nggak mungkin merasakan di titik itu kalau dia tidak mengalami sesuatu. Boleh tahu nggak Mbak sebenarnya apa sih yang memancing Mbak sampai merasa bahwa dalam tanda kutip mungkin hidup kurang begitu berarti buat Mbak? Karena kalau buat sebagian orang seperti kita yang lumayan termotivasi untuk hidup, kita pasti punya alasan nih. Oh, aku pengen nikahnya segini, aku pingin buat di masa mudaku sebahagia mungkin, ngelakuin apapun yang aku suka. Boleh tahu nggak Mbak, ada masalah apa sebenarnya? Dari kecil sih sebenarnya bukan broken home ya, cuman kayak di rumah tuh kayak selalu disalah-salahin terus dari kecil. Mbak berapa bersaudara? 2. Cowok apa cewek? Cewek dua-duanya. Dua-duanya cewek. Usianya beda jauh atau? Beda 8 tahun. Oh, beda 8 tahun. Iya, mungkin kalau untuk masalah dalam rumah itu saya juga cukup memahami. Ada beberapa kondisi teman saya juga bahwa mereka juga mengalami fase di mana ketika mereka kecil harusnya mereka hidupnya tenang, damai, mendapatkan pelukan kasih sayang orang tua sepenuhnya, tapi ternyata pada saat proses pendewasaan itu mereka mengalami hal-hal yang mungkin tidak diekspektasikan sama sekali. Dan seseorang yang bisa bertahan di situasi itu, saya rasa dia adalah orang yang sangat punya jiwa hebat dalam hidupnya. Dia tahu bagaimana dia bisa mengatur emosinya, meskipun kadang kita suka lepas kontrol gitu ya Mbak. Tapi 27 tahun hidup, saya pikir Mbak sampai ada di titik ini, banyak pembelajaran yang Mbak dapetin. Dan saya pikir kalau keluarga masih mensupport Mbak sampai di titik ini, Mbak harusnya bisa lebih menghargai hidup Mbak, bahwa Mbak nggak hidup sendirian, Mbak punya lingkungan, Mbak punya teman, punya keluarga yang masih sayang sama Mbak. Harapan saya sih ke depannya mungkin jangan terlalu terburu-buru untuk mencari pasangan hidup. Bukannya berarti nggak boleh ya Mbak, maaf juga kalau terkesan saya mengatur atau bagaimana. Tapi saya pikir di ekonomi saat ini juga kita harus lebih realistis bahwa kehidupan ini tuh memang nggak mudah sama sekali.
Dan saya bisa cukup merasakan apa rasa kecewa yang Mbak rasain. Dan sisi positifnya adalah ya Mbak bisa keluar dari zona tidak nyaman itu. Oh boleh. Tanggapan orang tua dari si Andi itu gimana? Tanggapan orang tua si Andi tuh kayak sebenarnya kayak acting juga loh. Kenapa aku bilang acting? Karena si ibunya Andi ini ngechat ke mantannya, dan isi chatnya itu Assalamualaikum nak, ibu minta siapa tahu nanti Andi akan berjodoh denganmu, ibu titip Andi ke kamu ya. Jadi kayak gimana ya, kayak ibunya mau nggak mau kita cerai, cuman ibunya juga nggak mau kehilangan anaknya, jadi anaknya tetap didukung apapun kelakuan anaknya. Tapi ibunya udah minta maaf ke aku sih. Dan Mbak terima aja. Iya mau gimana? Masa aku harus ngamuk-ngamuk ke orang tua, kan nggak mungkin mas. Mungkin di sini kita bisa lihat bahwa didikan orang tua tuh sebenarnya penting juga loh. Kalau dari posisi ini kan kenapa bisa sampai orang tuanya Andi malah chat ke mantannya, kan itu menimbulkan sebuah pertanyaan sebenarnya. Iya. Padahal dia sudah mendukung nih Mbak Piu dengan Mas Andi akan melangsungkan pernikahan walaupun sempat diundur, tapi nggak apa-apa tetap dilanjutin. But kenapa harus menanyakan ke mantannya gitu perihal oke, siapa tahu bisa menjadi jodoh, itu kan jadi sebuah pertanyaan sebenarnya. Karena si Andinya ini bilang ke orang tuanya juga karena dia udah, aku nggak cocok sama aku, jadi kayak aku mau cerai aja sama dia, aku mau pisah aja sama dia, setiap hari kayak gitu dia bilang ke orang tuanya. Tanpa orang tuanya juga nggak pusing kan gitu mas. Tapi emang salah juga sih, nggak seharusnya ngecat mantannya. Untuk juga Pak, boleh nanya lagi. Untuk Andi pernah kan buru-buru minta uang untuk cincin mahar. Itu Oh iya, dia sempat minta uang ke maharnya, minta dijual lagi karena dia butuh uang untuk keluar, untuk kerja, untuk balik kerja keluar lagi, butuh ongkos gitulah. Tapi bukannya kalau posisinya kita tahu seseorang kerja di luar, harusnya dia punya ekonomi lebih baik dong dibandingkan kita yang stay di Indo gitu ya. Yang kita tahu seperti itu kan. Ada curiga nggak Mbak waktu itu? Loh kenapa malah minta saya jual maharnya? Padahal kan udah dikasih, itu harusnya udah menjadi kewajiban punya Mbak gitu ya. Ya dia bilang sih kayak kekurangan ongkos untuk pulang ke sana, ke luar. Jadi Mbak jual? Iya, jadi dia masih punya utang mahar ke aku. Dan kalau boleh tanya lagi, untuk yang pas kakak keluar baru dari RS itu gimana? oh, pas aku keluar dari RS itu, kebetulan dia udah pulang duluan. Dia pulangnya, kan aku keluar RS itu di hari Sabtu, dia pulangnya di hari Jumat sebelum Jumatan karena dia bilang dia bakal balik kerja di hari itu juga. Balik kerja keluar di hari itu juga. Dan ternyata besokannya aku pulang dari rumah sakit, aku datangin rumahnya. Itu cuma ada ibunya. Tapi aku nggak langsung pulang. Aku di situ kayak diem 2 jam dulu. Terus nggak lama dia pulang ke rumahnya. Berarti bertemu ya Mbak di rumah ya? Bertemu secara nggak sengaja karena aku taunya dia udah pergi lagi keluar. Dan di situ dia nggak bohong lagi. Dan dia ngebohongnya apa Mbak, maaf? Dia ngebohongnya karena dia bilang Dia udah pulangnya pulang kemarin, ya. Oh. Dan ibunya juga kayak gelagapan gitu, Mas. Iya, Mas udah nggak ada, udah nggak di sini, udah pulang. Ternyata datang orangnya. Wow, jadi mamanya tuh sebenarnya mendukung anaknya untuk melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu ya. Chat mantan itu udah salah. Kemudian berbohong bahwa anaknya belum pulang tapi mengatakan dia sudah pulang, itu juga salah besar sebenarnya. Dan Mbak setulus itu bisa menerima keadaan. Ya mau gimana. Dan di hari itu yang aku datang, dia akhirnya memutuskan, dia bilang, aku mau pulang sekarang. Ya udah, aku bilang, ya udah aku anterin. Kita pergi bareng-bareng. Anterin kemana Mbak? Anterin ke bandara. Oke, jadi Mbak nganterin dia ke bandara.
Enggak Karena aku nganterin dia sampai stasiun Manggarai. Dia bilang, udah kamu anterin sampai Manggarai aja, nanti kamu langsung pulang aja. Aku tanya kenapa? Karena dia mau pamitan dulu sama mantannya. Dia mau ke rumah mantannya dulu. Dan dia ngomong jujur loh, kalau dia mau pamitan ke mantannya, padahal ada mbaknya di samping dia di stasiun Manggarai, dan itu secara sah dalam tanda kutip sebagai istri loh. Masih sah. Kok bisa ya ada orang seperti itu ya? Itu posisinya tanggal 9 atau 10 ya Mas aku tulis? Ya di tanggal 9. Tapi ternyata dia baru pulang balik ke tempat kerjaan itu di tanggal 12 atau 13. Dan itu mbak dapat infonya dari teman si mesnya? mantannya. Oh dari mantannya? Iya, jadi di tanggal 9 itu dia kan bilang aku pengen pamitan sama mantannya kan baru langsung terbang. Nah ternyata dia di tanggal 9 sampai di 13 atau 12 dia nginep lagi sama mantannya. Kadang tuh memang benar ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa kadang orang tulus bakal bertemunya ya orang yang dalam tanda kutip agak brengsek. Mbak wanita hebat. Setidaknya udah berani speak up. Walaupun mungkin Mbak ada ketakutan juga mungkin ya kalau postingan ini ditayang. Kalau ditonton apakah nggak masalah sama sekali Mbak? Kalau untuk aku nggak ada masalah sama sekali karena kayak aku pengen beri dia efek jerak sanksi sosial gitu. Jadi kayak dia sampai sekarang tuh masih hidup tenang-tenang aja sama mantannya, nggak mikirin keadaan aku gimana. Dan dia kan masih punya utang mahar sama aku kan, dia nggak ada inisiatif untuk membalikan itu loh, untuk mengembalikan itu. Jadi kayak dia masih hidup tenang aja jalan sama mantannya. Boleh tahu nggak Mbak, maaf, maharnya tuh berapa Mbak? Kalau mau disebut ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sedikit sih, nggak banyak, nggak nyampe 10 juta, nggak nyampe, cuma sedikit. Dari sini kan sebenarnya jelas ya bahwa dia sebenarnya nggak sesiap itu untuk menikah. Tapi karena hanya ada omongan orang berhasil setelah pendekatan 1 bulan dan dia dengan modal nekatnya ya udah ayo menikah. Tapi setelah 3 hari menikah kok jatuhnya malah jadi kayak mbaknya dipermainkan begitu ya perasaannya ya mbak ya. Ya intinya aku pengen bikin dia jerak aja, pengen beri sanksi sosial gitu biar dia nggak hidup enak-enak aja gitu kayak sampai sekarang gitu. Kayak aku yang stres di sini kok dia enak-enakan gitu di sana nggak mikirin apa-apa gitu. Kalau posisi begini mbak, ini kalau seumpamanya ya, mbak kan belum secara sah di hukum Indonesia tuh bercerai, masih ada statusnya. Kalau misalkan si masnya, Mas Andinya lagi deketin cewek lain, kemudian dia ingin mengajak nikah cewek lain lagi, mohon maaf, apakah itu memungkinkan terjadi atau nggak mungkin mbak? Nggak mungkin terjadi sih karena kan di syarat KUA kalau nggak salah harus mencantumkan surat keterangan belum menikah atau surat keterangan sudah bercerai. Kecuali dia menikah nggak secara hukum, secara agama doang kayak nikah siri lah istilahnya. Itu baru nggak perlu surat kayak gitu. Jadi laki-laki itu harus gentle tau. Walaupun aku di posisi belum sejauh itu, tapi aku pikir bahwa pernikahan bawa anak dari orang tua lain masuk ke kehidupan kita itu tuh menjadi tanggung jawab sepenuhnya untuk seorang laki-laki. Dan dari apa yang Mbak ceritain, dia harusnya jauh lebih gentle, menunjukkan sikap dewasanya. Kalaupun memang keputusan akhirnya adalah pengen ya udahan aja, kita nggak bersama lagi, harus dijelasin dong. Oke, kita bercerai, kita pilih jalan masing-masing, jadi mbaknya juga bisa terbebas, nggak ada ikatan apa-apa lagi dengan si Mas Andinya, dan sebaliknya buat Mas Andinya juga lebih baik begitu. Tapi ini malah nggak ada kebaikan, nggak ada itikat baiknya sama sekali buat posisi mbaknya. Kita manusia memang nggak pernah luput dari kesalahan, tapi kalau ada kesalahan seperti ini, seharusnya diselesaikan dengan baik-baik. Apalagi posisinya kalau masih tetanggaan, keluarga satu dan keluarga satu saling kenal, nggak mungkin dirusak hanya gara-gara masalah mbak dengan si Mas Andinya begitu. Betul. Terima kasih banyak ya mbak sudah mau mampir ke sini.
Dan aku baca tulisannya juga love yourself. Itu udah jelas kenapa Mbak tulis begitu. Mungkin selama ini Mbaknya terlalu tulus buat orang. Kadang kita tuh suka lupa loh buat menyayangi diri sendiri. Kita biasanya tergesa-gesa atau tergebu-gebu lah saat kita mencintai seseorang. Wah, kita all out nih buat dia, sampai kita lupa nih bahwa ada diri kita loh yang sebenarnya harus kita sayangi gitu. Dan semoga dengan tulisan love yourself itu Mbak Piunya juga bisa jauh lebih hidup bahagia setelah ini. Harapannya cerita ini ya bisa diterima oleh semua orang. Mbaknya juga bisa melepaskan sedikit beban setidaknya. Dan di sini saya tidak menghakimi Mbak harus bagaimana, tapi saya ingin mendengar bagaimana POV dari seseorang yang telah disakiti. Terima kasih banyak ya Mbak sudah mau mampir ke sini.